Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali saya akan membawakan kisah dari Rama Atmaja. Gara-gara membuang pembalut di sungai di pedalaman Kalimantan. Cerita ini dari narasumber Dwi Noviana atau samaran ya, yang membagikan kisahnya lewat DM Twitter. Bercerita tentang pengalamannya setelah mengunjungi acara pernikahan yang diselenggarakan di suatu desa yang ada di pedalaman Kalimantan. Dia mandi di sungai dalam keadaan haid, lalu membuang pembalut yang sudah dibersihkan tetapi masih menyangkut di akar pohon beringin, lalu dibiarkan begitu saja. Karena hal itulah sesuatu terjadi. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Bulan Januari tahun 2021, suara mobil mengiringi sepanjang perjalanan. Sesekali ada guncangan, membuat kaget bagi yang mengantuk. Di saat itu, Dwi dan keluarga berangkat ke pedalaman Kalimantan Tengah karena ada acara keluarga. Berangkat di hari Jumat, perjalanan yang lumayan jauh sampai menghabiskan waktu seharian penuh. Namun sesekali mereka beristirahat guna menghilangkan penat. Tak terasa, sampailah di desa Manyahukan pukul 17.30-an. Dwi bisa tersenyum, mengambil nafas panjang, merasa lega karena sampai di tempat tujuan. Ia kemudian menutup kedua mata, membentangkan kedua lengan, mengangkat ke udara sambil menghirup aroma alam yang tak terkena polusi seperti perkotaan. "Dwi, ayo, nanti ketinggalan," teriak sang ibu. "Iya bu," jawab Dwi melirik ke arah rombongannya yang sudah berjalan meninggalkan dia. Dwi tersenyum, berlari kecil, menyusul. Ia merasa senang, sampai tak mempedulikan kalau dirinya tengah haid. Ia tak tahu kalau akan ada sesuatu yang tak diinginkan bakal terjadi. Mata-mata dari balik pohon mengawasi, seakan suka dengan kedatangan Dwi dan keluarganya, terutama dengan Dwi yang tengah menstruasi. Langit sudah menghitam di kala itu, awan sesekali menutupi sang rembulan. Nyanyian binatang malam begitu keras terdengar. Malam itu, Dwi sekeluarga beristirahat. Mereka tak ikut membaur dengan keluarganya yang lain karena berbeda keyakinan atau berbeda agama. Warga desa sedang mengadakan acara menurut adat dan istiadat mereka di malam itu. Pesta miras, dari kalangan bapak-bapak dan para remaja lelaki, bahkan sampai kaum ibu-ibu dan para remaja putri pun ikut bergabung di dalam acara tersebut. Dwi merebahkan anggota tubuhnya untuk beristirahat. Ia terlelap di malam itu tanpa merasakan gangguan sedikit pun. Keluarganya pun merasakan hal yang sama. Tak ada yang aneh. Sabtu pagi, Dwi dan keluarganya ikut bergabung dengan keluarga lain. Mereka beramai-ramai berangkat ke desa Uhat yang lumayan jauh dari Manyahukan. Sebenarnya acara yang Dwi dan keluarganya ikuti merupakan acara pernikahan dari sepupu lelakinya yang masih seumuran Dwi. Sepupunya masih sekolah, dia nikah muda karena suatu hal. Biasanya orang Kalimantan Tengah menyebutnya pengantin mandai. Ada sekitar 27 mobil berangkat dari desa Manyahukan ke desa Uhat. Perjalanan mereka begitu lancar karena jalan sudah beraspal. Akan tetapi, setelah memasuki gerbang desa Uhat, jalannya menjadi sangat berbeda. Mobil-mobil berukuran kecil sesekali amblas, membuat para penumpang kerap turun untuk mendorongnya. Perjalanan menjadi terhambat karena tanah yang begitu lembek. Di desa ini tak ada desa lain, desa terpencil yang ada di pedalaman dan jauh dari desa-desa yang lain. Di desa ini juga tak ada listrik, sinyal susah, dan untuk mandi pun harus turun ke sungai yang airnya berwarna merah darah. Tengah hari mereka sampai di desa Uhat dan baru sampai mempelai lelaki langsung disambut lawang sakepeng. Selesai lawang sakepeng, mereka langsung masuk ke dalam rumah mempelai wanita.
Karena banyaknya orang yang datang, membuat rumah tersebut tak muat dimasuki. Hanya orang-orang yang mengikuti acara adat saja yang masuk ke dalam rumah, dan sebagiannya berada di luar. Hingga sebagian dari mereka memilih jalan-jalan, melihat suasana desa tersebut, dan sebagiannya masih menetap. Selesai acara adat, semua orang beristirahat sambil menunggu malam datang. Sebagian ada yang memilih ikut berkaraoke, sedangkan Dwi dan keluarganya pergi ke tempat sanak saudara lainnya yang berada di desa tersebut. Waktu mendekati sore, mereka memutuskan pergi mandi, namun jaraknya lumayan jauh, dan itu kali pertamanya Dwi mandi di tempat seperti itu, tempat yang begitu sunyi, namun bisa membuat pikiran tenang. Mereka mandi dengan membagi menjadi 2 kelompok. Remaja mandi terlebih dahulu, setelahnya baru para orang tua. "Permisi, aku numpang mandi," ucap Dwi dalam batin. Dwi melakukan hal tersebut karena ia berada di pedalaman Kalimantan. Ia pun merasa seseorang pendatang dan takut kalau asal melakukan aktivitasnya ada penunggu yang marah. Air itu nampak berwarna merah darah, tetapi saat diambil dengan kedua telapak tangannya terlihat jernih. Dwi mulai menceburkan diri, lalu membasuh tubuhnya. Ia merasa begitu senang, karena baru pertama kalinya mandi di sungai yang masih asli keindahannya. Belum ada campur tangan manusia. "Airnya merah, tapi pas diambil kok jernih ya?" tanya Dwi. "Warna merah ini berasal dari akar-akar pohon yang ada di pinggir sungai," jelas Sasa. "Oh gitu ya," ucap Dwi sambil melanjutkan mandi. Selesai mandi, Dwi mencuci pembalutnya di tepi sungai, membuang darah yang menempel sampai bersih. "Bu, buangnya kemana?" tanya Dwi. "Tinggal buang saja," jawab sang ibu. "Hah?" Dwi kaget. "Gak apa-apa buang kotoran sembarangan. Ini kan daerah orang. Apa penunggunya tidak marah?" lanjut Dwi. "Lah, memang mau dibuang kemana lagi? Orang-orang sini ya buangnya di sini juga. Sudahlah, tinggal buang saja," perintah sang ibu. Dwi diam sejenak. Ia pun tak bisa berpikir kemana lagi akan membuang pembalut tersebut. Dengan terpaksa, Dwi membuang pembalutnya. "Permisi," ucapnya sambil melemparkan pembalut. Dwi salah lempar. Bukannya masuk ke dalam air, malah tersangkut akar pohon beringin. Gak mungkin ia mengambil pembalutnya yang ada di seberang. Dwi hanya menutup mulutnya, disertai ekspresi kaget. "Ya bu, nyangkut," keluh Dwi. "Gak apa, ayo pulang, sudah sore," jawab ibunya. "Kita sebut saja Bu Nana." Dwi kembali diam untuk sejenak. Tak begitu lama, ia dan beberapa orang langsung beranjak, meninggalkan tepian sungai. Malam harinya, Dwi mulai merasakan hawa yang berbeda. Ia mendadak jadi orang pendiam, cemberut, melihat semua orang dengan tatapan benci. Lalu ia dan keluarganya mulai bersiap pergi ke tempat mempelai perempuan. Sesampainya di tempat mempelai, mereka duduk-duduk sambil menunggu acara dimandikannya kedua mempelai. Tanpa terasa, acara pun mulai dilaksanakan. Dwi dan Bu Nana keluar lewat pintu belakang, yang dimana ada ladang yang dipergunakan para ibu-ibu untuk masak. Dilihatnya ada 2 ibu-ibu sedang mengupas bawang merah yang lumayan banyaknya, namun hanya dikerjakan oleh 2 orang saja. Dwi berinisiatif membantu kedua ibu tersebut sambil menonton kedua mempelai yang tengah dimandikan. Selesai mengupas semua bawang, Dwi dan Bu Nana masuk ke dalam rumah. Tak terasa, sudah pukul 22. Dwi mengantuk. Acara karaoke pun belum dimulai karena artis dan peralatannya belum datang. Jadi, Dwi dan keluarganya pulang ke rumah kerabatnya. Dan malam itu masih belum merasakan keanehan. Dwi bisa tidur dengan nyenyak. Tak terasa sudah hari Minggu. Dwi dan keluarga kembali mandi ke sungai itu. Selepas mandi, siap-siap dan bersegera berangkat ke tempat mempelai. Sesampainya di tempat, mereka pun masuk rumah. Dan di dalam sudah ramai orang berkumpul, berdoa, dan lanjut acara makan-makan. Mempelai perempuan beragama muslim, jadi sepupu Dwi yang non-muslim mengikuti agama sang istri, yakni masuk muslim. Selepas semua acara itu, dilanjutkan acara karaoke. Sifat Dwi yang mendadak jadi pendiam dan terkadang merasa jengkel ke orang-orang, pikirnya efek dari menstruasi. Tetapi sebenarnya aneh, karena sebelumnya tak pernah seperti itu.
Singkatnya, selesai acara, mereka pulang ke rumah kerabatnya untuk membereskan semua barang-barang. Pulang kali ini cuma 2 mobil, tak berbarengan seperti saat berangkat. Ada yang pulang terlebih dahulu, dan ada yang menunggu sampai acara benar-benar selesai. Pulangnya, mereka mengambil jalur berbeda atau jalan pintas yang ditunjukkan oleh om dan tantenya Dwi. Jalanan yang mereka lalui kali ini jauh dari kata amblas, karena jalannya lebih bagus dan cukup luas. Di sepanjang jalan, nampak pepohonan liar yang amat rindang. Berbeda saat berangkat, mereka mengambil jalanan melewati perkebunan kelapa sawit. Tak terasa sudah tengah hari, dan sampailah di kota P. Omnya Dwi, sebut saja Om Pras, merenovasi mobilnya, karena sewaktu berangkat tak sengaja menabrak salah satu tembok rumah warga. Kaca riting bagian belakang sebelah kiri pecah, jadi sambil menunggu perbaikan, mereka bermalam di kota itu. Dan besoknya baru bisa berangkat ke daerah K. Sampai di rumah pukul 10, Dwi dan keluarganya beristirahat. Dan hari Selasa, awal datangnya kejanggalan. Dwi sakit seperti orang demam. Hari Rebo kemudian Dwi masih berasa demam. Dan malam harinya Dwi merasakan tubuhnya panas dingin. Bagian luar tubuh berasa dingin, tetapi bagian dalam tubuh berasa amat panas. Dwi pakai double pakaian, baju 2 dan celana pun 2 lapis. Belum lagi ia memakai selimut tebal. Saat hampir tengah malam, Dwi tak bisa tidur. Ia merasa perutnya sakit. Bu, Bu, teriak Dwi memanggil ibunya yang ada di kamar sebelah. Ada apa, Wi? Teriak Bu Nana. Kesini, Bu, pinta Dwi. Bu Nana bangkit dari ranjang. Ia langsung bergegas pergi ke kamar Dwi yang ada di sebelah. Dilihatnya sang anak meringkuk sakitan. Kamu kenapa? Tanya Bu Nana menghampiri. Sakit, Bu, sakit, jawab Dwi masih meringkuk dengan kedua mata terpejam. Mana yang sakit? Tanya Bu Nana sambil duduk di atas ranjang di samping Dwi. Perut, Bu, jawab Dwi. Lalu Bu Nana mengurut perut Dwi. Namun sakit yang dirasa semakin sakit, dan tanpa sadar ia menangis. Teriak-teriak mirip orang kesurupan. Suara Dwi yang begitu kencang membuat para tetangga bangun dari tidur dan menghampiri kediamannya. Dwi kenapa, Bu? Tidak tahu. Sakit perut, jawab Bu Nana. Enggak menyamaklah. Menyamak bisa diartikan sakit perut yang seperti bagian dalam perut berasa terikat atau terlilit dan sakitnya berasa mau mati. Bu Nana menangis, teriak histeris, tak tega melihat apa yang dialami anaknya. Ia langsung menghubungi sang suami, sebut saja Pak Santo. Waktu itu sekitar pukul 2.03 dan Pak Santo udah tertidur. Dia terbangun saat mendengar ponselnya berdering. Dalam kantuknya Pak Santo membuka netranya sambil menggapai ponsel dan melihat nama pemanggil yang tak lain adalah Bu Nana. Pak Santo bangkit, dia langsung duduk, kaget, keringat dingin mulai keluar. Dia merasa pasti ada sesuatu, karena tak pernah sekalipun Bu Nana menelponnya di jam segitu. Assalamualaikum, ya Bu, halo, ada apa ya? Ucap Pak Santo dengan nada bergetar. Waalaikumsalam, Pak, Dwi sakit perut, Pak, jawab Bu Nana dengan isak tangisnya yang disertai dengan teriakan. Bu, berikan ponselnya pada Dwi, Bapak mau ngomong sama dia, perintah Pak Santo. Iya, Pak, jawab Bu Nana singkat sambil memberikan ponselnya pada Dwi. Iya, Pak, halo, ucap Dwi diiringi isakan. Halo, istighfar, Wi, istighfar, jangan menangis. Kalau menangis nanti tambah sakit. Pak Santo memberikan saran, tetapi Dwi tak mengikuti apa yang bapaknya sarankan. Dwi melepas ponsel genggam yang ia pegang, lantas kembali memegang erat perutnya yang sakit. Bu Nana bingung, menatap dengan air mata membasahi pipi sambil mengambil ponsel yang dijatuhkan Dwi di samping wajahnya. Kenapa gak panggil Pak Redi? Saran salah satu tetangga yang ikut menyaksikan. Bu Nana baru ingat akan sosok Pak Redi yang terkenal bisa menyembuhkan menyamak. Tanpa pikir panjang, Bu Nana memanggil adiknya. Yo, kesini dek, teriak Bu Nana memanggil Tio yang bersandar di dinding sambil memandang. Tio bersegera datang, memenuhi panggilan sang kakak. Iya, Kak. Tio, tolong kamu jemput Pak Redi.
pinta Bu Nana, dan Tio mengangguk. Dia langsung pergi meninggalkan kamar, menjemput Pak Redi di rumahnya. Singkatnya, Pak Redi pun datang bersama Tio. Lalu, Pak Redi menanyakan perihal yang terjadi, dan Bu Nana menjelaskan apa yang dialami Dwi. Pak Redi minta gelas yang diisi air putih. Tio mengangguk dan bersegera pergi ke dapur untuk mengambilnya, lalu diserahkan ke Pak Redi. Pak Redi mengambil gelas yang Tio berikan sambil membaca doa. Setelahnya, Pak Redi menyuruh Dwi meminum air tersebut. Air diminum, tetapi tak ada perubahan. Lantas, Pak Redi mengurut bagian punggung Dwi. Agak lama setelah diurut, Dwi merasakan ada sedikit perubahan. Lama-lama sakit perut yang dideritanya menghilang. Tangis Dwi semakin tak terdengar lagi. Lalu tanpa sadar, ia pun terlelap. Dwi tak tahu kejadian setelahnya, karena saat membuka kedua matanya, hari sudah pagi. Ia mencoba menggerakkan tubuh, namun berasa berat. Dwi merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ia hanya bisa diam, lalu memainkan ponsel genggamannya. Bu Nana masuk, lalu menyuruh Dwi makan. Dwi mengangguk, dan Bu Nana lekas pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Lantas setelahnya kembali ke kamar untuk diberikannya kepada Dwi, dan ia pun makan. Kabar Dwi kena menyamak sangat cepat menyebar, hingga sampai ke telinga teman-temannya, Ikma, Rindi, Uspiana, dan salah satunya bernama Tia. Keempat temannya itu mendatangi rumah Dwi, bukan untuk menjenguk, tetapi untuk menagih janji, karena hari tersebut ada acara masak-masak di rumah Uspiana. Maaf sis, aku gak bisa. Tahu kan posisiku sedang sakit. Jelas Dwi. Ayolah Wi, gak ada kamu gak asik. Ajak dia. Iya Wi bener, timbal Ikma. Disambut anggukan yang lain. Badanku ini berasa remuk loh. Ini aja gak mandi, dan lihat, aku masih pakai piyama. Badanku bau minyak karena semalam habis diurut, jawab Dwi. Ayolah Wi, ucap Uswi memelas. Iya Wi, yuk, timpal Ikma yang ikut menggoyangkan tubuh Dwi, disertai tatap memelas. Dwi diam sejenak, ia memikirkan harus bagaimana. Dwi bingung, lalu salah satu mereka kembali berujar. Kamu gak usah ikut masak, biar kita aja. Uswi melirik ke kanan dan ke kiri, melihat ke arah temannya dan semuanya mengangguk setuju. Iya deh, aku izin sama ibu dulu ya, jawab Dwi. Nah gitu dong, kalau gitu kita tunggu di depan, ucap Tia sambil melangkah pergi. Lalu disusul yang lain. Perlahan Dwi mulai bangkit dari ranjang. Ia berjalan pelan menemui sang ibu yang berada di ruang TV. Bu, aku mau ke rumah Uswi, ikut acara masak-masak, terang Dwi. Hah? Semalam kamu sakit, sekarang masih lemas. Besok-besok saja, tegas Bu Nana. Gak bisa Bu, janjinya hari ini, jelas Dwi. Mereka pun bilang kalau aku gak usah ikut memasak, hanya ikut makan-makannya saja, lanjut Dwi. Bu Nana diam sejenak, lalu ia pun menjawab. Ya sudah, jangan pulang terlalu sore. Iya, terima kasih Bu, ucap Dwi sambil mencium tangan sang ibu. Lantas pergi keluar rumah, menemui teman-temannya yang menunggu di teras. Sesampainya di rumah Uswi, Dwi duduk, sedangkan yang lain pergi ke dapur, memulai acaranya. Dwi merebahkan tubuhnya di atas sofa. Ia tak kuat duduk, karena kepalanya mendadak pusing, dan perutnya kembali mual. Namun, Dwi memaksakan dirinya, hingga selesai acara, lewat tengah hari. Selesai acara, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Saat Dwi sampai rumah, waktu menunjukkan pukul 14. Lantas Dwi ke kamar ibunya. Bagaimana Wi? Tanya Bu Nana. Makanku banyak Bu, jawab Dwi. Alhamdulillah, ucap Bu Nana. Dwi pergi ke kamarnya dan sore itu ia melepaskan penatnya dengan berbaring, lantas tertidur. Malamnya Dwi terbangun. Ia merasakan tubuhnya begitu dingin. Dwi menggigil seperti kemarin. Lalu Dwi kembali mengenakan pakaian 2 lapis. Sampai tengah malam, Dwi tak kunjung tidur. Kepalanya tiba-tiba berasa sakit dan ia mencoba terlelap, namun Dwi tak kunjung terlelap. Sampai merasa ingin pergi ke toilet. Dwi perlahan bangun, lantas membangunkan sang ibu. Bu Nana bangun, mengantar Dwi ke toilet yang ada di luar rumah.
Dwi jalan ke depan. Dwi jalan di depan, sedangkan Bu Nana mengekorinya. Kalau sekarang, rumahnya Dwi sudah direnovasi dan bagian toilet udah berada di dalam rumah. Selepas menunaikan hajatnya, Dwi dan ibunya kembali masuk ke dalam rumah. Tak lama, Dwi merasa mau muntah, tetapi tak bisa memuntahkan isi perutnya. Dwi tak bisa menjawab. Ia hanya diam sambil terus mencoba mengeluarkan isi dalam perut, tetapi percuma saja, karena yang keluar cuma air liurnya saja. Lantas Dwi berdiri, hendak ke kamar. Namun ia berhenti di tengah jalan. Mau ambil handuk buat ngelap wajah, terang Dwi. Dwi merasa penglihatannya kian memudar. Sakit kepala yang dideritanya semakin berat. Tanpa sadar, Dwi pingsan. Saat ia terbangun, waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Kamu pingsan sudah 4 jam. Dari jam 23 sampai jam 3. Jelas Bu Nana, karena Dwi bangun dengan tatap bingungnya. Dwi tak menjawab. Ia memilih diam sambil melihat sekeliling. Dwi mengedarkan pandangan dengan kepala yang masih berasa sakit. Dilihatnya banyak tetangga berkumpul. Bahkan ada beberapa ustadz, neneknya yang tinggal di seberang, dan ada pula seorang perawat. Dirasa kondisi Dwi sudah membaik, satu persatu mereka meninggalkan tempat tersebut. Dan di pagi harinya, Bu Nana menceritakan tentang kejadian semalam. Kalau Dwi pingsan selama 4 jam. Dwi kehilangan denyut nadinya, hanya di bagian tengkuknya saja yang masih berdenyut. Tetangga, kerabat pun datang, tak lupa memanggil para ustadz untuk bantu mendoakan Dwi. Mereka membacakan doa, ada yang membacakan ke air, lalu disembur sampai beberapa kali. Akan tetapi tak ada hasil. Kemudian Ustadz Sofyan berkata, coba pengamanan medis lagi. Gak ada ketempelan atau kesurupan. Yang mewakili ustadz-ustadz yang lain karena merasa kewalahan. Iya, jawab Bu Nana sambil menunggu neneknya Dwi yang bernama Maharati, atau biasa dikenal dengan sebutan Nek Rati, yang akan datang bersama salah satu perawat atau suster dari kampung seberang. Pukul 2 dini hari Nek Rati datang membawa perawat. Dwi mulai ditangani secara medis. Nek Rati diam sejenak sambil terus mengamati. Nenek Maharati dikenal memiliki kelebihan. Beliau bisa merasakan aura mistis dan mampu melihat sosok tak kasat mata. Nek Rati duduk di selang ranjang. Tempat Dwi terbaring lemas. Kemudian Nek Rati berkata, kenapa Dwi bisa jadi seperti ini? Ustadz Sofyan pun menjawab, sepertinya mati suri. Sambil melirik ke ustadz lainnya yang dijawab dengan anggukan. Tidak, ini karena ada makhluk yang mengganggunya. Jelas Nek Rati sambil memijit semua bagian tubuh Dwi. Hampir seluruh bagian tubuh Dwi dipijat Nek Rati. Namun ia tak kunjung sadar. Lalu dicarilah titik lemah dari bagian tubuh Dwi. Nek Rati memijat bagian bawah lutut. Setelahnya ada sedikit reaksi. Siapa kamu? Kenapa ganggu cucuku? Ucap Nek Rati, membuat orang kebingungan. Bu Nana kebingungan, seperti orang-orang yang ada di situ. Ia memilih diam, sambil terus mengamati. Ibu-ibu semuanya, tolong bantu pijat tubuh Dwi, pinta Nek Rati. Dengan sigap beberapa ibu-ibu memegangi anggota tubuh Dwi, lalu membantu Nek Rati memijat tubuh Dwi. Tak lama, Dwi pun teriak-teriak, mengerang kesakitan, tetapi tak mengucapkan satu kata pun. Yang mengganggu Dwi makhluk bisu, jadi gak bisa ngomong, jelas Nek Rati. Tubuh Dwi dioles pakai rempah-rempah dapur seperti sikur atau cikur, gunanya untuk menakuti makhluk halus, karena tak suka mencium bau tersebut. Dwi masih mengerang kesakitan. Lantas, Pak Ustadz menjepit telunjuk ibu jari Dwi kuat-kuat, memakai bawang putih. Sedangkan kaki dan tangannya dipegang, agar Dwi tak mengamuk. Dan tak lama, Dwi pun tersadar. Siapa ini? Cucuku atau bukan? Tanya Nek Rati. Iya, aku Nek, jawab Dwi. Syukurlah, ucap Nek Rati. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Bu Nana berujar, kamu tidur sampai pagi karena tubuhmu lemas. Pantas tubuh berasa mau hancur. Telunjuk, ibu jari, kaki sama tangan rasanya sakit.
ungkap Dwi setelah tahu apa yang menimpanya semalam. Iya, sekarang kamu baru merasakannya. Jelas Bu Nana. Subuh tadi kan kamu ngamuk, jadi jangan terlalu banyak bergerak, sambungnya. Sedangkan Dwi hanya menjawab dengan anggukan. Pagi menjelang siang, banyak orang mampir ke rumah untuk mengetahui keadaan Dwi. Sedangkan posisi Dwi masih diam di tempatnya, namun bukan di kamar. Karena sewaktu Dwi pingsan, ia dipindahkan ke ruang tengah. Dari situ Dwi baru sadar kalau semalam keluar rumah menuju toilet merupakan malam Jumat. Saat orang-orang berdatangan menjenguknya, Dwi langsung dipindahkan ke dalam kamar. Lantas, Pak Santo dan Hari, kakak sepupunya Dwi, pun datang dari perantauan. Mereka pulang karena Pak Santo merasakan perasaan yang tak enak. Saat tahu kalau anaknya diganggu oleh sosok tak kasat mata, entah mengapa, Dwi takut kala melihat ke arah jendela, pintu, dan plafon. Karena ia merasa melihat sosok kuyang yang mengintainya dengan senyum menyeringai. Jumat malam atau sore Sabtu, Dwi kembali kesurupan. Tetapi tak lama, karena Nek Rati langsung mendatangi rumahnya untuk menyembuhkan Dwi. Malam harinya, Pak Ustadz Sofyan bertandang ke rumahnya. Beliau berencana mensucikan Dwi agar tidak kesurupan lagi. Izinlah Pak Ustadz ke belakang untuk mengambil wudhu. Setelahnya Pak Ustadz mendatangi Dwi untuk menyembuhkannya. Ini jarum emas, aku dapat dari kota M. Jelas Pak Ustadz sambil mengarahkan jarum tersebut ke kening Dwi. Pak Ustadz menggerakkan tangannya seakan menulis sesuatu di keningnya Dwi. Ia tahu apa yang Pak Ustadz tulis, semacam sebuah kata dalam bahasa Arab atau asma Allah. Bukan hanya kening, tetapi telunjuk tangan kiri, kanan dan kedua telunjuk kaki. Dwi memejam, menahan sedikit sakit. Ada rasa sedikit perih karena jarumnya menyentuh kulit, tetapi tak sampai mengeluarkan darah. Sedangkan Pak Ustadz begitu fokus mengukir asma Allah di bagian-bagian tersebut. Tengah malamnya, Dwi merasa ada gangguan. Ia kembali kesurupan. Tetapi tak lama, tanda-tanda Dwi mau kesurupan. Awalnya ia merasakan pingsan, rasa sakit di dada yang membuatnya sesak nafas. Setelahnya, tak sadarkan diri. Dan di saat itulah ia kesurupan. Di saat itu, sebelum Dwi pingsan, ia sempat memanggil bapaknya. Karena malam itu, mereka tidur satu kamar. Dwi, Bu Nana, adik nomor 2 dan satu laginya si bungsu tidur satu kelambu di atas ranjang. Sedangkan Pak Santo tidur di bawah. Pak, Bapak, dadaku sakit, ucap Dwi dengan suara tersendat-sendat. Pak Santo langsung menghampiri. Dia duduk di dekat Dwi sambil membaca doa-doa di telinganya. Dari situ Dwi langsung pingsan dan setelahnya ia tak tahu apa yang terjadi. Saat Dwi tak sadarkan diri, Bu Nana menyuruh adik, anak nomor 2, memanggil Pak Ustadz. Tak lama, adik datang beserta Pak Ustadz Sofyan. Pak Ustadz kembali menjepit bagian kakinya. Tak berselang lama, Dwi pun tersadar. Saking terbiasanya bagian kaki Dwi dijepit, ia tak lagi merasakan sakit yang teramat. Karena sekarang yang ia rasakan saat terbangun seperti digigit semut. Baru kali ini ada makhluk yang ngeyel, tidak takut dan tak mau pergi, keluh Pak Ustadz. Hari Minggu diadakan acara selamatan, baca-baca doa munakib. Karena sewaktu Dewi pingsan selama 4 jam seperti orang mati suri, Pak Ustadz Sofyan pun berpesan, kalau astral Dwi bisa dibawa pulang dengan selamat, adakan acara doa munakib. Jadi di Minggu pagi semua orang sibuk mengurus segala keperluan untuk acara tersebut. Sedangkan Dwi masih terkulai lemas di atas ranjang, sampai keluarga mempersiapkan baskom untuk menampung air seninya. Aku mau membawa Dwi ke tempat orang pintar yang bisa mengumul, ucap Pak Irawan, ayah dari tunangannya Dwi. Keluarga Pak Irawan datang di malam Minggu karena mereka baru mendengar kabar kalau Dwi mengalami hal seperti itu. Mereka tahu kabar tersebut dari orang-orang karena keluarga Dwi sendiri tak memberitahukan akan perihal tersebut. Takut merepotkan karena mereka baru saja dari desa tersebut 2 hari yang lalu. Alasan keluarga Dwi tidak mau merepotkan karena desa tunangan dan desa tempat Dwi tinggal berjarak lumayan jauh. Keluarga Pak Irawan tinggal di desa pedalaman. Di sana tidak ada sinyal, tak ada listrik, dan tak ada akses ke kota. Jadi harus naik kapal.
Perjalanan antara desa bisa ditempuh sekitar 4-5 jam. Mereka rela dan tak merasa kerepotan berangkat ke desanya Dwi agar bisa membawanya ke tempat orang pintar. Namun, Bu Nana menolak hal tersebut. Pak Irawan yang keras kepala tetap bersikukuh dengan pendiriannya, membuat Bu Nana dan Pak Santo mengikuti apa yang Pak Irawan inginkan. Selesai acara selamatan, mereka bersiap-siap membawa Dwi berangkat. Tak lupa Bu Nana, Pak Santo dan Nek Rati ikut serta dalam perjalanan tersebut. Berangkatlah semuanya menggunakan kapal milik keluarga Pak Irawan. 1 jam perjalanan, mereka menyusuri Sungai Ka, melalui 4 desa, dan masih terus masuk hingga ke anak sungai. Lalu setelahnya, sampailah di pinggir sungai. Mereka turun berjalan menelusuri pinggir sungai hingga masuk ke sebuah desa yang menjadi lahan kelapa sawit, dan ada pabrik buat mengelola kelapa sawit. Bagi Dwi pribadi, baru pertama kalinya masuk ke desa tersebut, hingga terlihat rumah semacam mes, dan mereka terus mendekat sampai berada di dekat salah satu pintu sambil mengucapkan salam. Dari dalam rumah, dijawab salam oleh seorang bapak-bapak yang berusia kurang lebihnya 50 tahun. Lalu mereka masuk dan dengan segera bapak itu, sebut saja Pak Menteng, langsung memeriksa kondisi Dwi. Ada seseorang yang buat Dwi jadi seperti ini, jelas Pak Menteng, namun tak memberitahu siapa orang tersebut, agar tak ada dendam. Pak Santo dan Bu Nana memilih diam, tak memaksa Pak Menteng memberitahu siapa dalang dibalik semuanya. Lalu, Dwi disuruh merebahkan tubuhnya. Bagian mana yang sakit? Tanya Pak Menteng. Bagian dada Pak Man, jawab Dwi. Pak Man membuka sedikit bagian atas pakaian Dwi sambil mengoleskan sesuatu semacam minyak. Lama Pak Man mengoles minyak tersebut, lalu muncullah suatu benda. Namun Dwi dilarang melihat benda tersebut. Salah satu dari kalian, ambillah benda ini, seru Pak Man. Biar aku saja Pak, ucap Pak Irawan menawarkan diri. Dwi disuruh duduk, sedangkan benda yang dipegang Pak Irawan, dia letakkan di atas piring transparan. Dwi masih tak boleh melihat benda apa yang ada di atas piring. Ia hanya dengar kalau benda itu mirip buah pinang, tetapi diukir. Pak Man memberikan air putih sambil berpesan, kamu harus baca doa terus-menerus dan jalankan perintah sholat. Dwi tak menjawab, namun ia mengangguk tanda mengerti. Lalu mereka disuruh pulang. Sore itu sampailah mereka di rumah, dan malam harinya Dwi tak merasa ada sesuatu yang aneh. Dwi mulai merasa baikan, akan tetapi ada suatu pantangan yang tak boleh ia langgar. Dwi dilarang jalan di bawah jemuran pakaian, serta tak boleh pergi ke tempat orang meninggal selama 1 minggu. Dwi bisa sehat kembali, tetapi itu bukanlah akhir dari semuanya. Kisah ini selesai, tamat. Masih akan ada kelanjutannya di bagian kedua, yaitu ritual Badewa. Jangan kemana-mana ya, tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.